sebenarnya konsep kesehatan reproduksi dalam Islam itu bagaimana saja dan bagaimana juga seharusnya kita ini menyiapkan generasi muslim agar tidak hanya sehat organ reproduksinya, tapi juga memiliki perilaku seksual yang benar dan mulia dan jauh dari kerusakan tentunya. Iya, itu memang kita punya konsepnya dan sangat rinci. Mungkin sebaiknya dibahas pada satu kesempatan tersendiri gitu ya Bu Lilis Iya ya. betul, ada Tapi banyak mungkin banget yang mau saya tanya eh, ini Ustazah. iya, tapi kalau kemudian mau secara singkatnya ya gitu ya kita sampaikan. Apakah ada gitu pendidikan seksualitas dalam Islam? Kan itu kemudian dikatakan sering dijadikan sebagai sebuah tawaran solusi karena di antara hasil penelitian mengatakan banyak yang mengalami banyak yang melakukan zina, banyak yang melakukan perilaku seksual beresiko itu karena mereka nggak ngerti. Maka solusinya adalah dikasih pendidikan seksual. Tapi kalau kemudian yang dimaksud dengan pendidikan seksual tadi itu adalah hanya yang tadi, gitu ya, yang tadi itu Anda diajak mengerti tentang anda sudah apa namanya sudah remaja. Remaja itu kemudian ada pada kondisi libido tinggi-tingginya sehingga kemudian wajar kalau Anda itu pengen pacaran, suka ada lawan jenis, Hmm. pengen berzina. Tapi ingat sebaiknya jangan A gitu kan ya. Sebaiknya jangan cobalah A, jangan sampai nge-seks. Tapi kalau nggak bisa B, setialah pada pacarmu. Kalau nggak bisa lagi tetap gonta-ganti C. Itu namanya bukan sebuah pendidikan, itu penyesatan. Kalau di dalam Islam yang dimaksud dengan pendidikan seksualitas itu ada atau tidak, dia sebenarnya bagian tak terpisahkan dari proses kita membentuk syahsiah Islamiyah anak-anak kita, kepribadian Islam anak-anak kita. Mulai dari penanaman akidahnya itu karena itu nanti benih sekaligus fondasi kan akarnya. Penanaman akidah sampai kemudian membuat dia itu ngerti bahwa dia itu hubungan dia dengan Tuhannya, dengan penciptanya, dia itu adalah hamba yang diciptakan oleh Allah dengan misi penciptaan hidup itu mengabdi kepadanya, bagaimana caranya dengan terikat kepada syariatnya. Maka disitulah kemudian kita fahamkan kepada dia bahwa di antara syariahnya itu adalah ada hukum-hukum yang sifatnya merupakan rincian-rincian praktis. Hmm. Itu kita kenal sebagai fikih. Pada waktu Hmm. kemudian kita mengajarkan fikih, nah, seksualitas itu ada banyak apa namanya terinclude atau menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari penjelasan fikih Islam itu. Saat kita menerangkan tentang fikih toharoh, saat kita menerangkan tentang mandi janabah, kita menerangkan tentang tanda-tanda balik alamatul bulu. Kita mengenalkan tentang bagaimana sebuah kehamilan terjadi, bagaimana proses menstruasi, bagaimana membersihkannya, bagaimana mensucikannya, bagaimana kemudian mengajarkan kepada anak kita tentang jenis kelamin dia, identitas identitas dia sebagai laki, perempuan dan tanggung jawabnya. Itu bagian dari pendidikan seksualitas. Apa yang kemudian harus dia lakukan untuk menjaga kesehatan dari organ reproduksinya, cara cebok yang benar yang akan Hmm. membuat dia juga suci, bisa mensucikan, nggak meninggalkan najis. Bagaimana kemudian anak itu diperkenalkan tentang batasan aurat, rasa malu. Bagaimana anak pun itu ketika masuk ke kamar orang tuanya itu ada 3 masa dia harus Izin. minta izin. Nah itu kan menerangkan tentang fikih. Tapi sebenarnya itu semuanya itu akan otomatis membuat dia itu mengerti oh bagaimana ya saya itu harusnya memiliki perilaku ketika bergaul, ketika mengatur gharizah atau naluri seksual saya, memenuhinya. Kalau kemudian saya melihat cewek, saya melihat cowok menarik hati saya, menggugah syahwat saya, bagaimana yang harus saya lakukan? Ada penjelasan tentang hukum selain menutup aurat, ada ghudul basor, kan itu kan ya. Ada penjelasan tentang eh, siapa laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, apa hukum liwat, homoseksualitas, nah, seterusnya. Jadi materinya bagian dari fikih Islam. Tujuannya, tujuannya bukan sekedar perilaku seksual yang bertanggung jawab dalam arti ngawur, tapi kalau hamil nanti saya tanggung jawab. Itu kan bukan bertanggung jawab gitu ya. Tapi mereka nyebutnya hari itu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu bertanggung jawab kepada sang penciptanya yang sudah menciptakan dia dan memberi kenikmatan. Di antaranya adalah punya akal, punya naluri seksual, punya organ-organ reproduksi. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya kelak. Nah, tujuan perilaku seksualnya bertanggung jawab, lalu juga benar, ya, tidak sekedar sehat dan aman. Nah, selain itu
Selain itu juga butuh yang namanya dukungan sistem. Ibaratnya tadi kalau kita tadi saya katakan itu kita sedang membangun pohon kepribadian anak kita. Pohon kepribadian ini itu bisa tumbuh dengan baik, berkembang. Dia butuh tanah yang subur, dia butuh air yang juga tidak terkena polusi, udara yang juga bagus kan gitu kan. Nah, itu membutuhkan masyarakat. Masyarakat yang kondusif untuk tumbuh kembang mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang hidup dengan kemuliaan dalam ketaatan kepada Tuhannya tadi. Nah, masyarakat itu harus masyarakat yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan masyarakat ini sebenarnya adalah sekolah besar bagi anak-anak kita. Jadi mereka itu banyak belajar dari masyarakat ini. Maka masyarakat harus jaga kehormatan dan kemuliaannya. Di antara yang sangat berpengaruh kepada warna masyarakat itu adalah penerapan sistem atau aturan atau kebijakan yang diambil oleh negara. Termasuk sistem persangsiannya, sistem pengaturan medianya, sistem pendidikannya. Nah, maka di situ membutuhkan porsi negara yang dia juga punya komitmen untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Jadi nggak cuma kita didik saja di rumah dengan Islam kafah, tapi di luar dirusak. Jadi sampai pada Hmm. tatanan masyarakatnya juga menjaga penerapan sistem Islam kafah tadi dengan amar ma'ruf nahi munkar, negara mewujudkan lingkungan kondusif, masyarakat yang benar, yang mulia, itu dengan penerapan sistem sesuai dengan tuntunannya, yaitu syariah kafah.